Nah, ini dia bukti ilmiahnya secara sederhana. Waktu kamu melawan keadaan dan merasa sedih, tubuh kamu itu produksi hormon stres namanya kortisol. Kortisol ini secara harfiah bikin otak kamu jadi tumpul, jadi susah mikir jernih. Sebaliknya, waktu kamu menerima dan merasa gembira, otak kamu dibanjiri sama hormon enak kayak dopamin dan serotonin, yang bikin otak berfungsi di level jenius. Coba kita bandingin ya, sikap melawan dan sedih itu cuma bikin kita kejebak dalam stres soal masa lalu dan masa kini. Nggak kemana-mana. Sebaliknya, sikap menerima dan gembira bukan cuma bikin kita damai dengan keadaan sekarang, tapi juga secara aktif menarik masa depan yang lebih baik. Coba deh kita pikirin bentar, berapa banyak sih waktu dan energi kita yang kebuang sia-sia cuma buat ngeluh, marah, atau frustrasi sama situasi yang ya nggak bisa kita ubah? Stres karena macet, kesal karena target nggak kecapai, sedih karena ada rencana yang gagal, aduh capek banget kan rasanya. Tapi, gimana kalau ternyata ada jawaban yang super simple buat semua pergulatan ini? Satu ide aja yang bisa mengubah cara kita menghadapi tantangan hidup selamanya. Nah, ini dia intinya. Berhenti melawan kenyataan dan mulai rayakan apa yang ada. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti kita harus pasrah atau nyerah gitu aja ya. Sama sekali bukan. Ini soal ganti strategi. Daripada kita jedotin kepala ke tembok terus-terusan, mending kita belajar cari pintunya. Dan ternyata, pintu itu bisa dibuka pakai 2 kunci khusus. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kunci pertama adalah penerimaan. Ini langkah paling dasar, paling fundamental sebelum kita bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi, apa sih maksudnya menerima di sini? Ini yang namanya radical acceptance atau penerimaan radikal. Ini bukan pasrah, tapi ini adalah sebuah pilihan. Pilihan yang aktif dan strategis. Kamu secara sadar memutuskan buat berhenti buang-buang energi berharga untuk nyalahin atau nyeselin sesuatu yang udah kejadian. Udah jadi fakta. Gini deh, kita pakai analogi gampang. Bayangin, di dompet kamu sisa uang 50.000 perak. Kamu ngedumel, marah-marah, atau sedih seharian, emangnya itu bakal nambahin angka 0 di belakangnya? Enggak kan? Itu nggak akan mengubah faktanya. Yang ada malah sebaliknya, energi kamu habis buat frustrasi, dan otak kita jadi buntu. Jadi nggak bisa mikir jernih buat cari solusi. Prosesnya ada 3 langkah simpel. Pertama, akui aja faktanya. Oke, duit gue sekarang 50.000. Kedua, terima ini sebagai titik 0, sebagai start point kita hari ini. Begitu kamu lakuin ini, pikiran yang tadinya panas tuh langsung adem, kamu jadi tenang. Dan ini bagian paling pentingnya. Langkah ketiga, justru dalam ketenangan itulah pintu menuju solusi mulai kebuka. Nah, setelah kita bisa menerima kenyataan dan pikiran kita udah tenang, kita siap buat kunci kedua. Kunci yang satu ini mungkin kedengarannya aneh atau bahkan mustahil kali ya, apalagi pas kita lagi ada masalah. Kunci itu adalah secara sadar memilih untuk gembira. Tapi gembira di sini bukan berarti kita pura-pura ketawa atau happy-happy palsu ya. Ini adalah kondisi batin di mana kita bersyukur atas apa yang ada, bukan fokus ke apa yang hilang. Kenapa ini ampuh banget? Karena rasa syukur itu ngirim sinyal yang jelas banget ke alam bawah sadar kita, bahwa kita yang pegang kendali, bahwa kita itu pemenang, bukan korban keadaan. Dan efeknya itu beneran nyata loh. Saat batin kita tenang dan gembira, beban mental itu kayak keangkat. Alhasil, kita bisa kerja lebih cepat karena nggak ada energi yang bocor. Cara bicara kita jadi lebih meyakinkan karena kita memancarkan rasa percaya diri. Dan anehnya, secara alami kita jadi kayak magnet buat hal-hal dan kesempatan-kesempatan baik. Oke, supaya kita lebih gampang mempraktekkan 2 kunci ini, ada satu metafora, satu perumpamaan yang keren banget buat kita pakai sehari-hari. Coba deh bayangin, seluruh hidup kamu itu kayak sebuah film yang lagi kamu tonton. Dan di film ini, siapa pahlawannya? Ya kamu karakter utamanya. Semua adegan, mau yang isinya kemenangan atau yang penuh tantangan, itu semua bagian penting dari cerita kamu. Nah, poin kuncinya di sini nih. Kita harus percaya kalau sang sutradara dari film ini, Tuhan, semesta, atau apapun kamu menyebutnya, itu nggak mungkin salah. Tiap adegan, bahkan yang paling sulit sekalipun, itu punya tujuannya sendiri dalam alur cerita yang lebih besar. Jadi, pilihannya balik lagi ke kita. Kalau kita nonton adegan-adegan sulit sambil marah-marah, ya filmnya jadi nggak asik kan? Kita cuma ngerusak pengalaman nonton kita sendiri. Tapi kalau kita nontonnya dengan rasa gembira dan percaya, kita bakal bisa lebih rileks, menikmati perjalanannya, dan tinggal nunggu aja momen keberhasilan itu tiba. Sekarang mungkin kamu mikir, ini kedengarannya bagus doang, emang beneran praktis. Jawabannya, iya banget.
Pola pikir ini bukan cuma soal biar ngerasa enak, tapi ini adalah strategi yang paling logis dan paling efektif secara biologis buat kita meraih keberhasilan. Coba kita bandingin ya, sikap melawan dan sedih itu cuma bikin kita kejebak dalam stres soal masa lalu dan masa kini. Nggak kemana-mana. Sebaliknya, sikap menerima dan gembira bukan cuma bikin kita damai dengan keadaan sekarang, tapi juga secara aktif menarik masa depan yang lebih baik. Pertanyaannya jadi simpel banget kan? Siapa coba yang kemungkinan suksesnya lebih besar? Orang yang sedih atau orang yang gembira? Jawabannya udah jelas. Tapi ini bukan cuma soal perasaan atau motivasi loh. Ada alasan biologis yang sangat nyata di baliknya. Nah, ini dia bukti ilmiahnya secara sederhana. Waktu kamu melawan keadaan dan merasa sedih, tubuh kamu itu produksi hormon stres namanya kortisol. Kortisol ini secara harfiah bikin otak kamu jadi tumpul, jadi susah mikir jernih. Sebaliknya, waktu kamu menerima dan merasa gembira, otak kamu dibanjiri sama hormon enak kayak dopamin dan serotonin, yang bikin otak berfungsi di level jenius. Jadi poin utamanya adalah ini. Memilih untuk gembira itu bukan tindakan naif atau lari dari masalah. Justru sebaliknya, ini adalah strategi paling cerdas dan paling logis yang bisa kamu pakai buat menempatkan dirimu dalam kondisi mental dan biologis terbaik untuk menang. Pada akhirnya, pilihannya selalu ada di tangan kamu. Tiap kali kamu menghadapi tantangan, kamu bisa milih. Mau mengaktifkan otak yang tumpul karena stres, atau mau mengaktifkan otak jenius yang didukung oleh rasa syukur dan penerimaan. Jadi, pilihan mana yang bakal kamu buat hari ini?